Istilahnya kalau orang Madura ngomongnya Pak, preman gitu ya Kak, ya ngomong preman, "Weh dinaikin nih." Sebenarnya itu kan salah justruan ya Pak ya? Kemarin itu kan ada 10 objek wisata yang menjadi prioritasnya. Iya benar, nah itu memang harus jadi PR Jadi besar PR itu Pak? Ya sudah kita bicarakan seperti itu. Halo Sobat JP Pods, kembali lagi di program podcast spesial bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau berbicara podcast ini sepertinya tidak ada henti-hentinya nih untuk topik yang selalu menggelitik warga Jawa Timur wajib untuk menonton. Apalagi ini momentumnya momen-momen menjelang liburan. Pasti sudah bisa tertebak tema apa yang akan kita bahas, yakni terkait dengan sektor pariwisata untuk mendorong ekonomi warga Jawa Timur, khususnya Probolinggo. Mungkin masyarakat Jawa Timur atau sekitarnya belum tahu bahwa di Probolinggo ini kaya dengan destinasi wisata. Apalagi beberapa waktu terakhir ini netizen dihebohkan dengan foto prewedding salah satu warga negara asing yang sengaja prewed dengan background Bromo. Yang dikira itu justru green screen, ternyata itu adalah salah satu bentuk keindahan Jawa Timur. Nah, pada podcast kali ini saya tidak sendiri seperti biasa, ada narasumber hebat yang sudah menemani Faini untuk menjelaskan lebih banyak bagaimana kekayaan wisata Jawa Timur, khususnya di Probolinggo. Halo Pak Mahdi. Halo, salam Mbak. sehat, semangat ya Pak ya. Semangat, selalu semangat. Selalu semangat, Iya. Apalagi dalam Iya. mempromosikan wisata Jawa Timur, khususnya di Probolinggo. Oke, Pak Ya. Mahdi pernah tahu atau melihat selibet-selibetan bahwa baru-baru ini viral nih ada salah satu warga negara asing, kalau tidak salah itu dari Cina, ya kan? Dikiranya itu fotonya itu green Iya. screen Pak. Padahal itu asli. Wah, Betul. gimana nih dalam jenengan sebagai dapil di sana sudah semakin dikenal nih. Salah satu mungkin Bromo itu ya Pak ya, Iya. wisatanya. Pribon Pak? Jadi kita tahu bahwa wisata ini merupakan kebutuhan manusia dalam merefresh. Oke. Refresh, oleh karena itu wisata ini menjadi pendongkrak daripada perekonomian. Kita tahu dengan adanya wisata, sektor-sektor yang lain akan bangkit. Seperti contoh di Bromo, apa yang disampaikan Mbak tadi, Bromo sekarang ini lagi meningkat wisatawan dari luar negeri, khususnya dari Cina. Oke. Karena boomingnya yang disampaikan tadi, ada artis yang backgroundnya Bromo, dan malah hotel-hotel di Bromo itu lagi penuh sekarang dengan warga negara Cina yang lagi mau wisata ke Bromo, habis itu Ijen dan Tumpak Sewu. Jadi ini bagian yang harus kita tingkatkan, bagaimana masyarakat yang mau berwisata itu bisa nyaman, seperti itu Mbak. Oke, ya kalau ke Indonesia jangan hanya yang dikenal Bali ya, Iya. Jawa Timur harus juga diintip. Walaupun Pak, Jawa Timur ini sebenarnya sudah banyak diketahui oleh warga negara asing, tapi kebanyakan mereka itu notabene adalah backpacker yang memang low budget ya Pak ya. Tapi dengan harapan kemarin yang sempat viral, semoga ini juga bisa membantu mendongkrak perekonomian Jawa Timur, khususnya di Probolinggo yang kaya Bromo. Ya. Pak, selain Bromo, sebenarnya potensi apa sih Pak yang bisa mampu meningkatkan perekonomian warga khususnya di Bromo ini Pak? Di Probolinggo maksud saya. Bromo sebagai ikon wisata nasional bahkan internasional, dan juga jadi tujuan wisata. Alhamdulillah di Probolinggo sekarang penunjangnya itu banyak sudah Mbak. Ada Gili Ketapang dengan snorkelingnya, jadi snorkeling, lihat ikan-ikan di bawah laut itu di Gili Ketapang. Juga ada rafting yang kebetulan sungainya sangat indah, melewati beberapa air terjun, dan itu diakui bahwa memang raftingnya paling bagus di Indonesia, yang ada operatornya beberapa, ada Songa, ada Pekalin Rafting, ada Probolinggo Rafting, itu sehingga berkembangnya penunjang itu menjadi pendongkrak perekonomian yang ada di khususnya Probolinggo. Karena dengan wisata itu akan mendongkrak semuanya Mbak, UMKM,
transportasi, dan porter terutama. Jadi dengan adanya wisatawan yang sudah meningkat, kita harapkan para pelaku wisata ini juga meningkatkan pelayanannya juga. Karena di wisata ini kan banyak yang jual jasa, Mbak. Jangan sampai menjadi bumerang sendiri. Seperti kejadian di Bromo waktu-waktu itu, menarget wisatawan dari luar negeri tidak sesuai dengan harga yang biasanya. Biasanya kan mereka mungkin waktu itu oke-oke saja, tapi setelah itu mereka pasti kan mengungkapkan apa yang tidak kenyamanan itu biasanya, apalagi sekarang zamannya media sosial, bisa-bisa jadi bumerang sendiri. Oleh karena Itu warga lokal sana atau ada mungkin warga luar yang sengaja? warga lokal sendiri yang tidak menjaga jasanya mereka, karena kita tahu kalau wisata itu kan pelayanan jasa, kenyamanan, keamanan, dan kesesuaian dengan keinginan para wisatawan, seperti itu. Nah, kayak gini nih Pak, ini kan juga menjadi kekhawatiran tersendiri ya Pak ya, ketika perekonomian wisata sudah mulai meningkat, jangan sampai warga sendiri itu mohon maaf membuat stigma negatif yang justru berdampak dan menghancurkan bisnis di situ. Iya. Nah, itu gimana Pak kalau dari DPRD sendiri ada nggak untuk bimbingan secara kearahan kayak gitu agar kita stabil lah, sama-sama cari rezeki ya Pak ya? Ya, kebetulan saya sebelum di Komisi C ini, sekarang kan Komisi C, sebelumnya saya di Komisi B sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dengan adanya terutama pelatihan guide. Kan karena paling utama itu yang bisa mendampingi para wisatawan kemana dan memperkenalkan itu guide. Dan guide itu sekiranya bisa betul-betul melayani secara nyaman dan betul-betul apa yang disampaikan itu betul-betul sesuai dengan keinginan dari para wisatawan. Yang kedua, dengan kalau di Bromo itu dengan pelatihan atau juga pembinaan terhadap para transportasi. Di sana ada jeep, ada ojek. Jadi mereka di Dinas Pariwisata ini menyampaikan terkait dengan bahwa jasa itu penting sekali terhadap keamanan, kenyamanan para wisatawan. Kalau dilihat data ini sepertinya statistiknya selalu ada kenaikan ya. Naik. Sangat berdampak sekali ya Pak ya? Sangat berdampak sekali, terutama sebenarnya apa Pak yang memicu kenaikan yang hampir setiap tahun selalu membludak? Sosial media kah, promosi, jadi, atau gimana? Bromo itu kan ibaratkan yang sudah cantik, cantik siapapun pasti tahu Bromo. Tapi kan dengan kecantikannya itu kalau dipoles, apalagi sekarang dipoles dengan media sosial, ada TikTok dan juga diuntungkan dengan polesan artis yang dari Cina yang pakai background Bromo, itu kan bagian dari polesan juga. Jangan yang cantik ini dibiarkan sehingga masyarakat hanya para wisatawan itu taunya tidak seberapa betul, tidak seberapa mengerti terkait dengan keadaan di Bromo seperti itu. Oke, tadi kita kembali lagi, ini sudah semakin cantik, sudah semakin go internasional. Perlunya pembenahan edukasi SDM ini juga sangat penting, apalagi untuk meningkatkan penghasilan seperti kasus yang disebutkan Pak Mahdi tadi. Ada nggak Pak langkah intensif yang dilakukan pemerintah dan juga legislatif ini dalam terus melakukan pembimbingan termasuk tarif nih ya, mungkin disamaratakan, kayak jeep itu sama rata harga? Yes, kita sudah koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, bagaimana sekiranya tidak mengecewakan kepada wisatawan dengan adanya tarif yang disamaratakan, misalkan jarak tempuh juga sudah diperhitungkan, misalkan hanya satu objek itu berapa, 2 objek berapa, itu sudah kita koordinasikan dan alhamdulillah sekarang sudah aman dan masyarakatnya juga melalui edukasi mengerti bahwa kalau dilakukan tidak baik, ruginya pada rugi sendiri. Benar, jangan sampai karena teriming-iming, mumpung ada momentum ya Pak ya, momentum liburan panjang terus istilahnya kalau orang Madura ngomongnya Pak preman gitu ya, kayak mumpung preman, dinaikin nih,
Sebenarnya itu kan salah justruan ya Pak ya. Karena sekarang lagi musim media sosial, satu orang menyampaikan bisa menjadi kepada yang lainnya, Mbak. Pak, tadi disebutkan sebenarnya di area sekitar Bromo itu tidak hanya ada Bukit Teletabis yang juga indah. Terus ternyata tadi disebutkan ada area snorkeling dan juga rafting. Sejauh ini seberapa tahu masyarakat soal kedekatan antara tempat titik satu yang mungkin kalau saya secara pribadi tidak tahu nih, oh ya udah nih besok kalau ke Bromo sekalian aja mampir ke sini. Nah itu kan perlu di-guide juga nih Pak. Jadi gini, kebetulan asosiasi para travel itu kadang-kadang juga dikumpulkan di Probolinggo itu Mbak. Jadi asosiasi itu misalkan ada masyarakat yang melakukan kunjungan wisata ke Bromo itu juga ditawarkan untuk mengunjungi Gili Ketapang, ditawarkan juga mengunjungi untuk rafting arum jeram di Probolinggo itu. Jadi selalu intens untuk mengadakan gathering terutama dengan travel. Kan kita tahu bahwa kunjungan yang paling banyak itu kan melalui travel rombongan. Kalau pribadi-pribadi itu memperkenalkan melalui media sosial itu, Pak. Oke, gimana Pak untuk perkembangannya sendiri kalau dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu untuk perkembangan saat ini, termasuk khususnya di UMKM yang mendapatkan dampak positif ini, Pak? Alhamdulillah meningkat sekali, Mbak. Apalagi sekarang di Bromo itu banyak event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten juga, oleh pihak swasta seperti halnya ada Jazz Gunung, ada festival budaya dilaksanakan tiap bulan. Jazz Gunung tiap tahun yang peminatnya sudah banyak dan juga ada budaya-budaya yang seperti Hari Raya Karu yang dimanfaatkan oleh para travel atau para guide itu untuk diperkenalkan kepada wisatawan seperti itu, Mbak. Sehingga dengan adanya itu para UMKM itu misalkan ada festival budaya, para UMKM itu digandeng untuk bisa memasarkan produknya di acara itu. Nih, bagi warga Jawa Timur atau luar Jawa Timur yang belum tahu, bolehlah mampir. Jangan hanya Probolinggo ini dikenal dengan wisatanya Bromo. Malah setahu saya ikut Pasuruan, Pak. Sebab berdekatan. Bromo itu ada 4 kabupaten, Mbak. Probolinggo, Malang, Lumajang, Pasuruan. Yang aksesnya itu bisa diakses semua, bisa dari Malang, dari Lumajang, dari Pasuruan, dari Probolinggo. Jadi sekalian aja. Nah ini kayak gini kan Pak, habis ini kan udah mulai ulangan, bulan besok kan sudah mulai libur panjang. Habis ini libur panjang, ya kalau masyarakat Jawa Timur sekiranya bisa ngubek-ngubek wisata Jawa Timur seperti itu. Syukur-syukur bisa menambah penghasilan dan peningkatan ekonomi di Probolinggo. Oke, Pak tadi sudah Bromo, tadi juga sempat disebutkan ternyata di situ juga sejatinya dekat dengan Ijen. Ijen di Bondowoso. Oh, lebih dekat ke mana nih Pak? Ijen itu Bondowoso sama Banyuwangi. Jadi biasanya wisatawan yang dari Cina itu mereka itu mengunjungi yang paling lagi booming sekarang, Mbak, Bromo, Ijen, Tumpak Sewu, air terjun Tumpak Sewu yang ada di Lumajang. Jadi mereka biasanya ke Bromo, habis itu ke Ijen, langsung ke Tumpak Sewu seperti itu. Dan sangat banyak sekali kunjungannya yang dari Cina sekarang. Kalau mungkin adakah data Pak dari Komisi C sendiri wisata asing ini? Saya belum mempelajari. Kebetulan saya sekarang lagi di Komisi C di Keuangan. Kalau sebelumnya saya selalu minta data terkait dengan kunjungan wisatawan di Jawa Timur. Nanti kita akan lebih lanjut ya. Podcast ini juga berlanjut. Amin. Jadi ditunggu karena tadi Pak Mahdi sudah ngiming-ngimingin ya ada bocoran bahwa tidak hanya Bromo, ada tempat ini yang jauh lebih dekat, ada lebih ini. Jadi nanggung kalau misalkan nginep cuma menghabiskan waktu di Bromo, harus ke sini. Pak ada usulan nggak dari DPRD sendiri untuk akses mungkin ya, kayak kan penting juga akses. Nah ini rute juga Pak untuk menunjukkan kalau hanya sekedar omongan, wah ngikutin dena kadang nyasar, ya kan seringkali nyasar karena map. Bisa ada nggak sih Pak usulan untuk kita membuatkan paket rute khusus harus sini nih, misalkan khusus di daerah Probolinggo atau bisa nyebrang sedikit kemana Pasuruan atau Lumajang kayak gitu?
Selama ini sudah berjalan nggak Pak? Jadi gini Mbak, terkait dengan keinginan wisatawan itu kan tidak bisa dipaksakan. Oke. Mereka pinginnya biasanya sudah ada schedule yang mereka inginkan jauh-jauh hari, misalkan ke Bromo. Cuman kita tawarkan melalui mungkin travel itu. Lah ini loh di Probolinggo kalau cuman ke Bromo, eman bisa juga mengunjungi Gili Ketapang, bisa juga mengunjungi atau bermain rafting Arum Jeram, itu kan sangat menarik sekali. Daripada sehari di Probolinggo cuma di Bromo, itu kan emannya itu eman dalam berwisatanya. Oke, sebelum kita melanjutkan mungkin sambil minum dulu ya Pak Mahdi ya. Masih membahas soal pariwisata, kayaknya nggak ada bosan-bosannya Pak. Bosan-bosannya. Bisa jadi ini adalah nanti referensi, perlu dicatat kemana saja. Ngapain jauh-jauh ya Pak ya, kalau di dalam Jawa Timur sendiri Di Jawa banyak Timur destinasi wisata. Lebih murah. Lagi-lagi Pak, keamanan juga penting dilakukan. Jenengan sebagai Komisi C, infrastruktur. Saya Komisi Bagian Keuangan. Bagian keuangan. Oke. Bagian yang gelontorkan keuangan. Jadi yang menggelontorkan keuangan. Keuangannya kemana aja Pak? Termasuk ini kan juga penting ya Pak ya. Yeah. Itu juga membahas soal PAD. Yeah. Ya kan? Ini juga ekonomi pariwisata ini kan juga termasuk bisa dalam pembahasan Komisi C nih. Iya, jadi pariwisata itu yang paling cepat dalam untuk meningkatkan perekonomian. Oke. Makanya kan ada program dari pemerintah itu terkait dengan nasional itu Mbak, terkait dengan wisata nasional itu. Seperti Bromo kemarin itu kan ada 10 objek wisata yang menjadi prioritas nasional. Benar, apalagi kemarin Bromo masuk kategori. Cuman karena mungkin keadaan keuangan masih seperti ini, jadi belum terlaksana. Ini sudah internasional nih, apalagi ya semoga ya Pak ya nantinya bisa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung untuk lebih mengenal Jawa Timur. Apalagi kemarin kalau tidak salah ini beberapa tahun lalu sempat juga di launching Jembatan Kaca. Dan beberapa bulan terakhir ini Bu Gubernur sendiri juga sempat meninjau langsung. Kemarin dapat beberapa hari yang lalu. Oke, itu sudah dibuka secara umum. Mungkin masyarakat bertanya-tanya di mana sih tempatnya kayak gitu. Jadi terkait dengan Jembatan Kaca itu Mbak, di daerah sekitaran Bromo sana. Jadi dekat dengan jalan menuju akses Bromo, jadi dekat sekali. Sejauh ini sudah dibuka untuk umum nggak Pak? Masih belum. Masih dalam penggodokan mungkin karena itu diserahkan oleh pusat ke wilayahnya itu ke kabupaten sama tim BTS. Padahal itu masyarakat sudah pembahasan. Menanti-nanti. Wah, itu bagian ekon yang juga bisa benar sekali. Mungkin kalau di Indonesia baru Jawa Timur ya yang punya jembatan wisata. Kalau yang Jembatan Kaca sudah banyak, tapi sudah yang banyak. View-nya yang sangat bagus mungkin di Bromo. Oke, yang alam langsung ya Pak ya. Ini kan tentu juga menjadi kewaspadaan ya, pasti sudah teruji, sudah diuji juga, apalagi ini yang jelas karena ini merupakan proyek nasional dan Jembatan Kaca ini menyangkut dengan keselamatan manusia. Kemarin sudah diuji, insya Allah tidak disarankan bagi yang fobia ketinggian. Oke, Pak, ngomong-ngomong ini tadi sudah membahas banyak sekali destinasi wisata yang wajib khususnya di Probolinggo nih Pak. Kalau kita lihat jenengan tadi sesuai dengan posisinya adalah di Komisi C. Probolinggo ini kategori wilayah yang memberikan sumbangsi pendapatan asli daerah yang di sektor pariwisata kategori berapa nih Pak? Terkait dengan pariwisata itu banyak masuk ke kabupaten Mbak, sama kalau di Bromo itu karena pusat jadi masuknya banyak ke pusat sama kabupaten. Provinsi itu hanya memfasilitasi, tapi kan tetap Jawa Timur. Jawa Timur. Setidaknya membanggakan nama Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu ke depan kita mendorong terus, makanya ada perda terkait dengan pariwisata kemarin itu, perda wisata. Kita bagaimana Provinsi Jawa Timur juga bisa ikut andil dalam membangun wisata-wisata yang ada di desa-desa seperti itu. Khususnya di Probolinggo. Tadi disebutkan ini pelatihan untuk guidance mereka yang soal
nantinya mengarahkan ke wisata sudah dilakukan. Nah, untuk lebih ke sektor ekonomi, UMKM sendiri sejauh ini progresnya seperti apa Pak Mahdi? Kalau UMKM kebetulan saya juga pembina UMKM yang ada di Kabupaten Probolinggo sudah berjalan, alhamdulillah. Apalagi saya sudah sering kolaborasi dengan kabupaten untuk melakukan pembinaan termasuk dengan izin-izin yang dipermudah terkait dengan halal, sertifikasi halal, NIB, kita sudah jalan seperti itu, Mbak. Sebagai penunjangnya. Itu apakah nantinya mereka akan berfokus di jualan di kawasan Bromo aja sebagai wisata yang enggak, maksudnya masih secara umum, Okay. UMKM secara umum. Tapi dengan adanya wisata bisa mendongkrak UMKM yang ada di sekitar sana. Sejauh ini pergerakannya gimana Pak? Apakah mereka juga ditempatkan produknya saja yang hanya Di Probolinggo itu ada tempat yang namanya oleh-oleh, ada Bolinggo. Jadi produk-produk UMKM itu disatukan di satu tempat. Jadi wisatawan yang dari Bromo itu biasanya sama para travelnya diajak ke tempat itu untuk berbelanja. Nah, ini sedikit ada PR nih Pak. Mungkin bagi saya yang juga punya pengalaman backpacker mungkin ya, yang tanpa travel, ucul-uculan dewe bahasa Surabaya Pak ya, ucul-uculan dewe ini kan juga sebenarnya harus juga menjadi peluang. Padahal mereka yang tanpa travel itu jauh lebih banyak sepertinya Pak. Iya, kita juga Mbak, masih dalam pembahasan juga kita akan koordinasi dengan kabupaten juga menaruh tempat dari UMKM itu yang mendekati dengan wisatawan itu sendiri. Benar. Jadi tidak jauh. Biasanya sekarang ini masih jauh-jauh dari tempat wisata. Kita akan mendorong juga, berkoordinasi juga, berkolaborasi dengan kabupaten. Sejauh ini apa sih Pak yang menjadi faktor itu Pak? Sepertinya memang kalau dari mungkin niatnya saja Mbak, faktornya. Karena jauh ya Pak? Mungkin ya aksesnya karena jauh ya Pak karena ya? jauh, karena niatnya kabupaten untuk mendorong, insya Allah bisa terlaksana, niat saja. Karena jujur kan ya Pak makanya dengan adanya kemarin jembatan kaca dan sekitaran jembatan kaca itu ada lahan yang bisa, itu akan dimanfaatkan UMKM juga nanti Mbak. Karena jujur Pak, kadang itu kalau udah tujuan wisata itu rodo angel Pak, kongkon mampir nang wisata oleh-oleh. Ya kan? Kadang tuh mereka justru lebih memilih kayak yang paling dekat. Nah, sementara yang paling dekat itu kadang ya stoknya itu aja. Kan sangat ini mubazir. Eman sekali. Peluang ekonomi yang tidak tersentuh. Karena ya wisatawan tuh lebih dekat, lebih enak, ya kan, lebih oke. Harus dimanjakan wisatawan. Gimana caranya memanjakan? Itu adalah PR kita bersama. Kadang ya Pak ya benar kan ya, kadang pemerintah memberikan solusi, kitanya sendiri enggak ini. Harus saling semangat. Dari pemerintahan semangat untuk memfasilitasi, UMKM-nya juga semangat untuk memproduksi, sehingga kolaborasinya itu jalan. Ya tugas Pak Mahdi selaku yang punya dapil di sana. Tapi sejauh ini ada nggak Pak keluhan-keluhan dari para pelaku UMKM ini terkait dengan perkembangan? Apalagi dengan kondisi perekonomian saat ini Pak. Pengaruh nggak Pak? Rata-rata modal Mbak. Modal. Karena UMKM itu kan skala kecil, mereka kadang-kadang dikejar dengan kebutuhan dan mau produksi lagi itu biasanya sudah diambil oleh kebutuhannya. Oleh karena itu modalnya mungkin seperti itu. Iya benar. Nah itu memang harus jadi PR besar itu Pak. Ya sudah kita bicarakan seperti itu. Apa nih solusi gambaran? Apalagi sekarang bupati baru dan semangat baru, saya sudah berkoordinasi kebetulan dari kita sendiri yang menang dan Kusaris. Insya Allah akan membantu UMKM. Semangatnya beliau seperti itu. Berarti ini warga Probolinggo siap-siap habis ini dapat kucuran. Benar? Kucuran pinjaman ya Pak ya. Pinjaman. Kalau kita sudah kolaborasi dengan bank-bank pemerintah Jawa Timur. Dan di pemerintah Jawa Timur melalui bank BPR Jatim juga ada program Progresa namanya Mbak. Yang sangat kecil sekali. Itu kita manfaatkan juga seperti itu. Tapi untuk sejauh ini meningkatkan UMKM bisa berkembang. Sejauh ini tetap ya pelaku UMKM ini semangatnya masih semangat. Hanya saja ya terkendala itu tadi ya Pak ya. Nah, selain memberikan pinjaman, pemasaran ini juga penting. Ketika nanti ada modal,
ada pelatihan produk, iya, ada modal sudah ada, produk sudah ada, gak payu Pak, lah ya podo ae Pak. Makanya kan dengan dibentuknya tempat yang dekat tempat wisata itu bisa, insya Allah bisa meningkatkan penjualan seperti itu Pak. Seperti yang kemarin di Probolinggo, Sabtu kemarin itu ada event UMKM yang ada di Kabupaten Probolinggo sebagian itu dibawa ke atas untuk menjual produknya seperti itu. Sudah menjadi angin segar ya Iya. Pak, apalagi kemarin viral. Nah ini peran digital sangatlah penting. Selain penting, harus tetap dijaga. Bagaimana kelestarian dari tempat wisata Tempat kita wisata itu sendiri. tidak tercemar, agar semakin dikenal, ekonomi semakin meningkat. Meningkat. Yang jelas kalau pariwisata itu paling cepat untuk meningkatkan perekonomian Mbak. Iya, ditunjang Apalagi dengan digitalisasi ini ya Pak. Iya, apalagi wisatawannya tambah banyak, yang jelas perekonomian yang ada di sekitar sana akan lebih cepat meningkat. Selama ini untuk melek digitalnya gimana Pak warga sana? Oke ya? Sudah oke. Sudah oke ya? Sudah oke. Oke, tinggal nanti gimana kita Apalagi dibantu melalui adanya podcast-podcast seperti ini mungkin Mbak ya. promosi ya. Yang pasti tetap Pak, ini peran mereka yang melek digital, Iya. khususnya anak-anak muda nih, kita juga sudah harus berterima kasih. Iya. Mereka yang bikin konten-konten untuk mempromosikan tempat wisata, khususnya di Probolinggo sendiri, ini juga sangat membantu. Nah, Iya. kita sebagai warga lokal nih, bagaimana memanfaatkan momen momen ini untuk bisa menstabilkan, ya meningkatkan. meningkatkan Oke. juga seperti itu. Mungkin terakhir Pak Ya. Mahdi ada pesan khusus yang bisa memberikan kabar bahagia bagi warga Jawa Timur, khususnya di dapilnya Bapak di Probolinggo, di podcast episode kali ini. Jadi pariwisata ini bagian dari pendongkrak ekonomi yang harus kita jaga, karena bagaimanapun pariwisata itu menjual jasa. Para pelaku-pelaku wisata itu harus menjaga terhadap keamanan, kenyamanan para wisatawan seperti itu. Oke. Sehingga para wisatawan yang datang nyaman dan bisa kembali lagi dan mempromosikan bahwa di Probolinggo itu nyaman, aman, nikmat. Nikmat sekali. Pak, satu lagi pesan bagi calon wisatawan, mengantisipasi ada oknum yang mungkin memanfaatkan momentum ini, apalagi kemarin sudah viral dengan warga negara asing ya Pak, memanfaatkan, memanipulasi data untuk penawaran travel fiktif mungkin. Adakah situs yang bisa dipercaya? Jadi para wisatawan harus selektif dalam melihat promosi-promosi yang ada. Kalau bisa mencari melalui situs atau website website resmi pemerintah khususnya pemerintah Probolinggo. Mencari informasi dulu, baru apa yang ditawarkan sesuai apa tidak, itu yang diikuti. Apalagi kalau misalkan dari luar negeri Pak, sedikit bahaya menggunakan bahasa Indonesia, mungkin yang nggak paham kan ya, ditawari dengan harga murah, kayak gitu. Tidak terasa nih Pak Mahdi, kalau ngobrol-ngobrol soal ini, ternyata kalau ngobrol soal wisata harus durasi panjang. Tapi nampaknya karena Pak Mahdi agendanya cukup padat, jadi semoga ada episode selanjutnya yang bisa memberikan bocoran soal keindahan wisata Probolinggo. Wisata Probolinggo. Jawa Timur khususnya di Probolinggo. Karena wisata Jawa Timur itu banyak sekali Mbak. Banyak sekali. Tetangganya Probolinggo juga di tempat-tempat lain juga. Mau ditambah durasinya Pak? Sudah. Terima kasih Pak Mahdi atas kesempatannya hadir di studio JP Pods. Nah, mungkin banyak sekali pemirsa yang penasaran. Satu pesan dari Pak Mahdi tadi, jika ingin melakukan wisata yang aman dan terjamin, lebih baik mencari informasinya langsung dari websitenya pemerintah setempat, khususnya kalau mau ke Probolinggo ya udah dicek aja ke Dinas Kebudayaannya Probolinggo sendiri, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak memungkinkan. Tidak terasa ya, mungkin next kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap pantau terus channel Jawa Post TV dan nantikan tema apa yang bakal kita bahas edisi podcast spesial bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih ya Pak Mahdi. Doa kan ya nggak kerasa ya Pak ya.